Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan. Saya Pendeta Togi Simanjuntak, Ketua Departemen Pemuritan Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. Saya mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala GBI Salom Denpasar di Bali, Bapak Pendeta Eldi Rudi MTH. Terima kasih untuk kepercayaannya di mana hari ini saya bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat satu ayat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Visi kepengurusan BPPGBI periode 2019-2023 adalah sehati menuntaskan amanat agung. Dan kalau bicara amanat agung, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus untuk gerejanya dan untuk kita setiap orang percaya. Perintah ini sangat relevan dari dulu, hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kali kedua. Dan perintah ini adalah untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jemaatku. Oleh karena itu gereja lokal, di dalamnya khususnya kita sebagai orang percaya yang menjadi jemaat haruslah bukan sekedar jadi jemaat tapi menjadi murid. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Ada 4 kata kunci dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yaitu pergilah. Orang percaya dalam gereja lokal disuruh, diperintahkan untuk pergi mewartakan kabar baik, pergi untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang lain. Dan ketika orang lain diselamatkan lewat pemberitaan kasih Kristus atau Injil lewat hidup kita, maka mereka harus di follow up. Untuk apa? Dijadikan murid. Harus dimuridkan. Jiwa baru dimuridkan oleh kita sebagai jemaat, khususnya yang ada dalam komunitas sel. Mereka kemudian dimuridkan dan pergi jadikanlah lalu baptis. Gereja Bethel Indonesia mempercayai bahwa baptisan yang alkitabiah adalah baptisan selam dan juga disertai baptisan Roh Kudus. Jadi kita pergi memberitakan Injil, memuridkan jiwa baru, dan tanya mereka apakah mereka sudah dibaptis selam, baptis Roh Kudus. Kalau belum, baptislah mereka lewat baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Selanjutnya amanat agung yang keempat adalah ajarlah. Kata keempat ini makanya mereka kemudian tidak cukup hanya lahir baru, dimuridkan lewat komsel, tapi diajar doktrin dasar-dasar kekristenan. Seperti jiwa baru yang dimenangkan oleh khotbah Petrus 3.000 jiwa. Mereka di follow up di komunitas kecil. Lalu mereka kemudian dimuridkan awalnya oleh doktrin kekristenan dasar atau spiritual journey, pertumbuhan rohani. Itu sebabnya Departemen Pemuritan mengeluarkan buku modul pertumbuhan rohani yang diberi nama menjadi seperti Kristus, sama dengan visi Gereja Bethel Indonesia di tata gereja GBI itu sendiri, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi 4 kata kunci dalam amanat agung harus kita lakukan oleh gereja dan sebagai kita orang percaya yang menjadi jemaat di gereja. Yang pertama pergilah, yang kedua jadikanlah, yang ketiga baptislah, dan yang keempat ajarlah. Pemuritan di gereja lokal harus dijalankan. Alkitab mengajarkan bahwa gereja lokal bukan satu-satunya menjadi pilar dalam pemuritan.
Karena di Alkitab mengajarkan ada 3 pilar pemuritan. Yang pertama, pemuritan dalam keluarga. Orang Israel, orang Ibrani, termasuk kita tentunya sebagai katakanlah ya orang yang ditebus oleh Kristus. Dan ini juga harus berlaku bagi kita, bahwa pemuritan yang pertama harus ada dimulai dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 1 sampai 7, bagaimana pemuritan harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Anak-anak ketika berpergian, santai duduk di rumah, berbaring, makan malam, itu harus diajarkan untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan oleh orang tuanya. Yang kedua tentunya kita tahu bahwa Timotius bukan lahir jadi hamba Tuhan sendirinya. Dia mewarisi iman mamanya Yunike. Dan mamanya Yunike mewarisi iman dari neneknya Timotius yang bernama Louis. Nah, yang pertama pemuritan harus terjadi dalam gereja. Yang kedua pemuritan harus juga terjadi dalam penata layanan. Ya, dalam gereja. Tadi yang pertama keluarga, yang kedua adalah penata layanan atau gereja. Kita tahu bahwa Yesus sendiri memuridkan ke-12 murid. Paulus memuridkan Titus, Filemon, Silas, Priskila, Aquila, dan sebagainya. Pemuritan harus berjalan di dalam gereja lokal. Tapi yang ketiga, pemuritan juga harus dijalankan di workplace atau marketplace. Para karyawan, para pengusaha, para pebisnis, pekerja Kristus yang bekerja di sekuler, itu juga harus dimuridkan. Di Alkitab contohnya misalnya Yesus sendiri memuridkan para pekerja yang bekerja di workplace. Petrus, Andreas adalah nelayan ikan. Matius pemungut cukai. Dan kita tahu Lukas adalah seorang tabib. Mereka-mereka ini latar belakangnya adalah para pekerja, usahawan yang bekerja di dunia sekuler. Jadi sekali lagi pemuritan. Ada 3 pilar. Yang pertama pilar keluarga, yang kedua pilar gereja atau penata layanan, dan yang ketiga adalah pilar workplace. Yesus dalam memuridkan murid-muridnya, dia akhirnya melihat bahwa ada beberapa gaya hidup atau langkah atau katakanlah kiat ya dan prakteknya yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus di dalam memuridkan murid-muridnya. Yang pertama yaitu fathering, yang kedua yaitu teaching, dan yang ketiga adalah coaching. Yesus menjadi bapak rohani, tudung rohani bagi murid-muridnya. Orang banyak susah berjumpa dengan Yesus, mau didoakan aja susah. Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan harus merangkak dulu ya. Akhirnya harus bersusah payah menerobos kerumunan sehingga cuman menjamah tungkai jubahnya Yesus. Orang sakit dibopong oleh teman-temannya harus melalui bumbungan dan menurunkannya ya di rumah di mana Yesus ada. Anak-anak mau datang pada Yesus dihalangi oleh murid-muridnya, dan Yesus memarahi murid-muridnya karena anak kecil inilah representatif, karena tulus ya adalah orang-orang memiliki ya kerajaan Allah. Artinya Yesus itu banyak orang yang ingin ketemu. Tapi ketika ibu mertua Petrus sakit, Yesus yang menjumpai dan mendoakan ibu mertua Yesus. Ibu mertua Petrus. Yesus yang datang kepada ibu mertua Petrus. Sekolah minggu kita diajarkan, dan saya sering mendengar waktu saya sekolah minggu, bahwa Yohaneslah murid yang dikasih oleh Yesus. Mengapa? Karena Yohanes memiliki privilege.
Yohanes memiliki ya sebuah katakanlah penghargaan di mana kepalanya bisa disandarkan ke pundak Yesus untuk dia berbaring. Tapi kita tahu orang yang menyangkal, katakanlah yang tegar tengkuk, yang bandel kepada Yesus adalah Petrus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Tapi sebelum Petrus berpisah dengan Yesus, Yesus berkata kepada Petrus, tetapi aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Yesus membapai murid-muridnya. Dan Yesus ketika bangkit dari kematian hari ketiga, dia yang menjumpai murid-muridnya. Padahal murid-muridnya meninggalkan dia. Dia disalib sendirian. Itulah hati Bapa. Itulah fungsi Bapa rohani Fadring. Malah Yesus yang akhirnya menyamperi mendatangi Petrus. Dan Petrus ya saya lihat di Alkitab seumpama dia ini jadi gak enak. Jadi merasa bersalah. Tapi Yesus memulihkan hatinya untuk mengembalikan Petrus kepada panggilannya semula menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Yesus memulihkan hati Petrus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Pengembalaan yang pertama diberikan kepada Petrus, orang yang menyangkal, yang bandel, kepada Yesus gurunya. Bukan kepada Yohanes yang kata, guru sekolah minggu saya dari kecil. Yohanes lah orang yang paling dikasih oleh Yesus. Yang kedua, Yesus bukan hanya membapai Fadring, jadi bapa rohani bagi murid-muridnya. Tapi dia juga mengajar, teaching murid-muridnya. Di Alkitab, di Perjanjian Baru, dia banyak mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan. Perumpamaan adalah isi firman Tuhan, sebuah values. Values misalnya tentang mengampuni, values misalnya tentang berdoa, values misalnya tentang kehambaan, dan lain sebagainya. Yesus itu sangat memberikan penegasan dalam pengajarannya. Dan kemudian selain membapai, yang kedua mengajar. Yesus melatih murid-muridnya atau coaching. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak hanya berteori tentang mujizat, tentang berdoa, tentang melayani, tentang kehambaan. Tapi Yesus langsung melatih murid-muridnya supaya apa? Supaya kelak ketika Yesus merilis mereka dalam ladang pelayanan, sebenarnya murid-murid terbiasa untuk apa? Melakukan mujizat, untuk mengajar, untuk berkhotbah dan lain sebagainya. Satu hari 5.000 orang mereka butuh makan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, coba cari ada apa makanan. Murid-muridnya menemukan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ini yang mau dikasih makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kalau Sokrates hidup, Aristoteles, Einstein itu hidup, mereka bingung sama hitung-hitungan Alkitab. Mengapa bingung? 5 roti 2 ikan dibagikan oleh 12 murid. Lalu dikumpulkan, ya dibagikannya 5.000. Tadi laki-laki belum, perempuan dan anak-anak. Sisanya masih 12 bakul, masih utuh. Mengapa terjadi seperti itu? Karena Yesus mau melatih murid-muridnya. Kalau kemarin belajar teorinya tentang mujizat, sekarang harus mengalami sendiri. Aku akan latih engkau bereksperience. Itulah mujizat. Satu hari setelah memberi pengajaran di atas bukit, Yesus kemudian berdoa seorang diri. Matius 14 jam 3 subuh dia melintasi danau berjalan di atas air. Mengapa? Murid-murid perahunya lagi diombang-ambingkan, angin saka. Lalu Yesus berjalan dan murid-murid berkata, itu hantu. Nah, perhatikan baik-baik, itu hantu.
Murid-murid tiap hari ketemu Yesus, tapi keadaan Yesus mereka juga masih bingung. Masih belum sebenarnya memahami, mengetahui itu Yesus. Hari ini banyak orang percaya, ya, mungkin rajin ke gereja, mungkin rajin kegiatan rohani, menara doa, komsel dan sebagainya, tapi hati-hati. Jangan-jangan kita seperti murid Kristus, ketika Yesus hadir mau berbicara kepada kita, mau melakukan sesuatu, kita malah menolak bahwa berkata bahwa itu bukannya Yesus. Nah, ini penting, seorang murid itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah sampai kehadiran Allah. Kita peka dan kita tahu. Murid-murid akhirnya diajar, ini aku. Dan Yesus sedang coaching, memuridkan mereka. Lalu Petrus terutama dimuridkan bisa juga berjalan di atas air. Tapi ketika dia gamang, khawatir, waktu itu subuh, air dalam, ya, dan dia tenggelam. Tapi Yesus menolongnya dan menatangnya, membawanya ke atas perahu. Kemudian murid-murid dan orang banyak memuliakan dia. Di kemudian hari kita tahu bahwa pada akhirnya setelah kisah para rasul Pentakosta terjadi, Yesus naik ke surga, murid-murid menanti pencurahan Roh Kudus. Lalu Petrus berkhotbah, lihat, dia khotbahnya berani, penuh dengan urapan dan penuh dengan antusiasme. Kenapa? Karena dia telah diajar teorinya dan dilatih. Sebelumnya Tuhan Yesus, dia menduplikasi ya apa-apa yang telah diajarkan dan dilatih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu apa yang terjadi? Petrus menyembuhkan orang banyak seperti Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi yang luar biasa, Petrus itu bayangannya aja ditunggu sama orang sakit. Bahkan mereka percaya bahwa kalau Petrus lewat bayangannya aja orang sakit bisa disembuhkan. Hari ini kita sebagai orang percaya, kita sebagai mungkin hari ini jemaat di gereja lokal atau para pemimpin atau para diaken, ya, para pemimpin rohani di tiap komisi yang ada di gereja lokal atau pengurus komsel atau sel group di mana kita berada hari ini. Kita mesti tangkap bahwa kita diciptakan untuk menjadi murid Kristus sejati. Orang tua di rumah, engkau bapak-bapak, ibu-ibu, suami dan istri, engkau harus memuridkan anak-anakmu dengan pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu membapai anak-anak kita, bapak rohani. Yang kedua, kita juga harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan kita harus mengarahkan bakat talenta, coaching, melatih, menajamkan kapasitas yang Tuhan berikan pada anak-anak kita sehingga mereka menemukan panggilannya. Kita sebagai pemimpin di gereja lokal, kita sebagai katakanlah spiritual leaders, baik di komisi-komisi, ya, ibadah umum, youth, wanita, pria, dan lain sebagainya, atau pengurus komsel, ketua komsel, kita juga harus memuridkan seperti Tuhan Yesus. Kita harus jadi bapak rohani, mengajar kepada mereka nilai kebenaran firman Tuhan dan melatih mereka, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Engkau yang hari ini menjadi karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Engkau yang mungkin menjadi usahawan, punya usaha toko, ya, apapun itu. Engkau yang pebisnis hari ini. Engkau juga jangan lupa amanat agung berlaku bagi kita semua. Justru ketika kita diutus di workplace, di mana kita berusaha, bekerja, menjadi pekerja Kristus, melakukan bisnis, jangan lupa kita harus jadi mentor, ya, mentor atau pemurid yang membawa terang dimanapun kita ditempatkan. Kalau kita bos, kalau kita punya jabatan di perusahaan kita, jangan lupa bawahan kita
menjadi orang-orang yang kita bapai. Kita ajarkan nilai, sharekan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Dan kita harus melatih mereka. Selagi mereka dengan kita, kapasitas mereka itu akan naik. Nah, pemuritan dalam Alkitab, kalau kita tarik ke dalam sebuah kisah di dalam dunia sekuler, dan kita sering dengar kata mentoring. Kata mentoring ini justru fungsinya itu sama dengan pemuritan. Nama berbeda, yang satu mentoring, yang satu discipleship atau pemuritan. Tapi dunia sekuler juga melakukannya. Nah, kisah tentang mentoring ini awalnya dimuat dalam sebuah kisah yang berjudul Odyssey, di mana Raja Odysseus memiliki anak Telemachus. Raja Odysseus mau perangnya sekitar 5-10 tahun. Dia mau berpikir, gimana kalau saya hidup pulang ke kerajaan saya, tapi kalau saya mati gimana? Dia kemudian galau, dia kemudian mulai memikirkan siapa yang akan melatih anaknya yang bernama Telemachus untuk menjadi next king. Nah, ketika dia cari-cari orang, ketemulah seorang bapak namanya Mentor. Dan ternyata bapak ini adalah masih keluarga kerabatnya Raja Odysseus. Lalu bapak Mentor ini juga bersedia. Ketika Raja Odysseus pergi berperang, dia akan melatih, membimbing, ya, mengamati, atau bahasa Inggrisnya take care of, ya, untuk menjadi next king. Lalu apa yang terjadi? Pementoran terjadi. Ya, pementoran sama lebih kurang fungsinya praktiknya dengan pemuritan. Nah, kemudian dari kata bapak mentor ini muncullah kata mentoring. Merriam-Webster itu mengartikan bahwa kata mentor adalah pembimbing, penasehat yang bisa dipercaya atau pelatih. Dari kata mentor ini muncullah kata menti. Menti ini orang yang dibimbing, orang yang dilatih. Jadi mentor itu pemurid, ya. Menti itu orang yang dimuridkan. Dalam case Alkitab tentunya Yesus itu sebagai mentor, murid-muridnya sebagai menti. Nah, hal yang praktis hari ini yang kita bisa dilakukan, mari jemaat Tuhan, orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mau dimuridkan. Memiliki mentor di atas kita, pemurid di atas kita. Dan kita juga harus melahirkan murid-murid, orang-orang yang kita mentor. Mengapa? Karena itu bukan perintah dari gereja lokal, bukan perintah dari pendeta. Tapi itu sebuah perintah mulia dari Tuhan Yesus sendiri. Ingat sekali lagi, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata mentor dari mentor. Hal praktis, M-nya sekali lagi membapai. Mari kita bapai orang yang kita pimpin di rumah, di gereja, atau di sekolah kita, kampus, tempat usaha, tempat bisnis, tempat bekerja kita. Yang kedua, mentor M, E-nya itu edukatif. Mari kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus banyak juga belajar menggali Alkitab supaya apa yang kita ajarkan selalu fresh. N-nya itu memberi nasihat ketika orang mau minta konseling kepada kita atau lagi down, kita menasihati dan memotivasi. Dan T-nya itu teladan. Kita harus jadi role model bagi orang-orang yang kita pimpin. Kita menjadi contoh sehingga mereka bisa mencontoh keteladanan kita. Paulus berkata kepada Timotius, anak mentinya atau orang yang dimuridkan, dia harus meniru, ya, teladan kehidupannya. Dan O-nya mentor itu orisinil. Ya, jangan dibuat-buat, jangan pakai topeng. Yesus pernah marah kepada murid-muridnya, bahkan kepada Petrus berkata, "Nyala engkau iblis." Yesus pernah marah di bait Allah karena pedagang merpati membuka meja dagangan bisnis, ya, di depan bait Allah. Lalu R-nya, ya, kata mentor,
relasional. Mentor adalah orang yang berfokus pada hubungan, bukannya tugas, bukan hanya ya struktur saya pemimpin kamu, kamu bawahan. Bukan. Tapi mentor itu fokusnya selalu kepada hubungan. Yesus adalah pemimpin yang fokus kepada hubungan. Petrus walaupun dia jatuh, dia berikan kesempatan. Lalu Thomas yang begitu tidak percaya kepada dia sampai dia melihat ya bekas paku di tangannya, baru percaya. Waduh, kalau Yesus bukan orang hubungan, dia udah damprat itu Thomas, dia udah usah pergi. Tapi Yesus silakan. Dan ketika Thomas bertobat, percaya, hati dipulihkan. Lalu dia pergi menjadi misionaris pertama yang merintis menanam gereja di India. Hari ini jadilah para pemimpin dimanapun kita berada. Dalam keluarga, di dalam gereja, ya, di dalam workplace, di tempat usaha kita, di kantor kita karena kita karyawan, tempat bisnis kita. Kita harus jadi orang-orang yang fokus kepada hubungan. Yang bisa caring kepada orang. Dalam pemuritan atau mentoring, ada kata care. Apa itu care? Yang pertama, ya C-nya adalah caring. Kita punya ya perhatian kepada orang lain di sekeliling kita atau orang yang kita pimpin. A-nya itu attention. Kita selalu memberi ya bersiap mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan ya masukan dari mereka, memberikan perhatian khusus kepada mereka. R-nya relation. Sekali lagi hubungan ya. Dan E-nya empathy. Kita punya belas kasihan ketika orang yang kita pimpin mungkin punya kendala, ya, punya kesusahan. Kita minimal doakan mereka. Kita kalaupun nggak bisa bantu dengan keuangan kita punya empathy. Ya, kita harus sungguh-sungguh memberikan belas kasihan kepada mereka. Hari ini ketika COVID-19 merebak di dunia, nah mari kita lihat bahwa gereja ketika semuanya di lockdown dan worship from home, semuanya serba digital online. Gereja harus menangkap ini bahwa Tuhan mau gereja lokal juga mengefektifkan, memaksimalkan media sosial untuk pemuritan. Kita jangan antipati kepada namanya media, karena lihat Alkitab juga adalah media cetak, ya. Dan kalau media online itu media audio visual. Kita lihat bahwa Paulus menuliskan hampir setengah kitab di Perjanjian Baru. Itu melalui beberapa surat dan surat itu melalui media. Yaitu media apa? Ya, kertas yang digunakan dan tinta. Hari ini gereja lokal harus mengambil hikmatnya dari COVID-19. Bahwa Injil terbuka ke seluruh dunia lewat digitalisasi, lewat apa-apa yang kita beritakan di online. Itu sebabnya hari ini gereja harus melihat peluang ini. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18, 19 sampai 20. Firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat ini, ayat ke-20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Orang percaya 2-3 orang berkumpul, maka ya di dalam nama Yesus, ya, maka Yesus aku ada di tengah mereka. Tapi tempatnya di dalam Matius 18 ayat 19-20 tempat berkumpul nggak disebutkan. Hari ini ketika kita kumpul dimanapun melakukan pemuritan atau mentoring atas nama Yesus, maka Yesus hadir. Apa yang kita lakukan mungkin itu di restoran, di kafe, di kampus, di sekolah, tempat bisnis, tempat usaha. Ketika kita melakukan pemuritan dan Tuhan Yesus dibicarakan, kegairahan akan Tuhan, firman Tuhan dibicarakan, maka Yesus akan mengkonfirmasi kehadirannya walaupun itu 2-3 orang. Dan ketika kita
melakukan pemuritan lewat media online, lewat digitalisasi, ya, lewat katakanlah hari ini aplikasi-aplikasi seperti Zoom, ya, seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Tetap Tuhan akan hadir. Karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku akan hadir. Mari gereja Tuhan, setiap jemaat lokal, dan khususnya jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Salom Denpasar di Bali yang Tuhan kasihi. Hari ini, mari kita masuk dalam kegerakan ini. Kita mau dimuridkan dan memuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah ya Bapa, apa yang kami dengar, kami terima. Bukan kami hanya dengar sesaat dan kami lupakan. Tapi sungguh panggilan untuk memuridkan ya Bapa adalah sebuah panggilan yang mulia. Sebuah tugas yang mulia. Karena berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, jadikan kami menjadi orang percaya yang taat. Yang mau pergi untuk menjangkau jiwa. Dan ketika kami menjangkau jiwa, mereka kemudian di follow up untuk dimuridkan dalam komsel. Lalu mereka juga yang belum dibaptis, Selam maupun Roh Kudus akan dibaptis. Dan kemudian diajar lewat modul pertumbuhan rohani, yaitu MSK. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Hamba mau berdoa biarlah Engkau terus Tuhan kerjakan gerakan pemuritan di GBI Salom Denpasar Bali ini ya Bapak. Sehingga terus Tuhan gereja ini akan dipakai bukan hanya untuk Bali tapi untuk seluruh Indonesia bahkan bangsa-bangsa ya Bapak. Kegerakan pemuritan Tuhan akan mereka sebarkan, akan mereka menjadi pemantik membawa kebangunan rohani ini Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Eldi Rudi MTH Tuhan, beserta keluarga, biarlah Tuhan terus Tuhan lindungi dengan perlindungan-Mu, kekuatan kesehatan dan hikmat marifat pengurapan terus berikan. Sehingga Bapak Pendeta Eldi Rudi MTH Tuhan terus akan dibimbing oleh Engkau membawa jemaat GBI Tuhan Salom Denpasar Bali terus dipenuhi Tuhan dari kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.